Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini aku akan coba berbagi, menjelaskan bagaimana kita merancang atau mendesain AC untuk ruangan kita, entah itu untuk ruang tamu, kamar mandi, atau kantor ya. Nah, di mana AC itu adalah singkatan dari air conditioner. Jadi dari panjangan aja kita sudah tahu ya, dia mampu untuk mengkondisikan udara. Jadi AC ini adalah alat yang mampu mengatur suhu ruangan, mampu mengatur kelembaban ruangan itu juga, dan yang mampu melakukan sirkulasi udara agar udara yang ada di ruangan kita itu tetap bersih. Nah, saat kita ingin membeli sebuah AC untuk dipasang, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu daya pendingin AC yang kita butuhkan, daya listrik yang ada yang kita miliki di rumah. Nah, di pasaran, misalnya kalau Bapak Ibu mau membeli sebuah AC, nanti orang toko akan bertanya, misalnya Bapak atau Ibu mau beli AC dengan kemampuan berapa PK ya misalnya. Nah, untuk bisa menjawabnya dengan tepat, ada yang harus kita kenal dahulu, yang harus kita tahu dahulu, ada istilah yang namanya BTU, British Thermal Unit. Nah, nanti BTU ini akan berhubungan dengan PK. Nah, di mana misalnya contohnya hubungannya bisa dilihat di sini. Misalnya AC 2 PK sama dengan 18.000 BTU, AC 1 PK sama dengan 9.000 BTU. Cuma untuk mengetahui nilai BTU yang kita butuhkan, ini adalah rumus sederhananya ya, di mana BTU adalah P kali T kali L kali faktor 1 kali 37 plus jumlah orang kali faktor 2. Nilai dari rumus BTU ini misalnya untuk nilai P ini itu panjang ruangan, satuannya meter, D adalah tinggi, L adalah lebar. Nah, ini faktor 1. Misalnya ini untuk faktor 1 ini berhubungan dengan ruangan itu akan digunakan untuk apa. Misalnya jika ruangan itu adalah kamar mandi, maka nilai faktor 1-nya adalah 5 untuk kantor atau living room, nilai faktor 1-nya adalah 6. Untuk tempat umum seperti restoran, minimarket, itu nilai faktor 1-nya adalah 7. Dan untuk angka faktor 2 ini berhubungan dengan orang, entah itu orang dewasa atau anak-anak, karena anak-anak dan orang dewasa akan mengeluarkan kalori yang berbeda ya. Jadi untuk orang dewasa nilainya adalah 600, anak-anak adalah 300. Untuk lebih cepat memahaminya, langsung aja ke contoh soal ya. Sebuah ruangan dengan ukuran panjang 15 meter, lebar 6 meter, tinggi 2,8 meter. Ruangan itu rencananya akan digunakan sebagai kantor dan akan ditempati 5 orang staf. Nah, dari soal di atas kita bisa mendapatkan nilai-nilai ini, di mana P adalah 15, L adalah 6, T adalah 2,8. Nah, angka faktor 1 ini seperti yang dijelaskan di atas berhubungan dengan ruangan itu akan digunakan untuk apa. Karena di soalnya adalah akan digunakan sebagai kantor, maka nilai faktor 1-nya adalah 6. Dan yang akan menempatinya adalah seorang staf. Kalau orang staf tentu orang dewasa ya, maka nilainya adalah 600. Nah, nilai-nilai yang ini kita masukkan ke dalam rumus BTU, di mana P adalah 15, R adalah 6, T adalah 2,8, faktor 1 adalah 6 kali 37. Nah, dan seterusnya. Setelah kita masukkan, terus kita kali, terus kita tambah ya, mendapatkan nilai ini. Nah, jadi nilai total BTU-nya adalah 13.584 BTU. Nah, kalau kita mendapatkan nilai seperti ini, maka PKAC yang kita butuhkan juga bisa kita butuhkan melalui persamaan ini ya. Tadi yang kita dapatkan adalah 13.500 kan ya. Jadi karena dia melebihi dari 12.000 yang sama dengan AC 1,5 PK, lebih baik kita memilih AC yang 2 PK, lebih dari kemampuannya lah, agar
kemampuannya untuk mendingin ruangan lebih baik. Bisa aja sih kita pakai nilai kemampuan AC di bawahnya, tapi kemampuan AC itu akan bekerja sangat keras, dan kalau AC itu bekerja dengan sangat keras, maka umur pakainya juga akan lebih pendek ya. Jadi kita pilih aja yang di atasnya. Nah, di contoh soal ini kan kita dapatkan AC 1 unit AC dengan 2 PK, tapi itu tergantung teman-teman sih mau pakai AC ya 1 unit AC dengan 2 PK atau 2 unit AC dengan kemampuan 1 PK. Oke, itu aja sih dari saya. Salam engineering dan semoga bermanfaat.